Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Epifani tanggal 10 Januari tahun 2021 dengan tema Teruslah Berkarya. Mari kita memasuki untuk saat teduh untuk kita sekalian. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, dan seterusnya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Epifani pada saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kiranya damai Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini 10 Januari 2021 kita merayakan Minggu Epifani. Kata Epifani yang berarti penyataan atau penampakan. Dan di minggu ini kita merayakan bagaimana Kristus menyatakan diri dan berkarya dalam kehidupan kita. Seperti Kristus yang senantiasa berkarya, maka tema kita hari ini yaitu teruslah berkarya. Dan kiranya kita dimampukan terus berkarya di tahun yang baru ini, berkarya demi memuliakan Tuhan. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10, bait yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa, doa pertobatan. Ya Allah, Bapa yang Maha Besar, Allah yang penuh dengan kasih setia, kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya menghaturkan puji syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi, pada hari-hari yang telah kami lewati. Namun Tuhan, kami mengakui bahwa dalam hidup kami,
kami belum mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya penuhi hati kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat nomor 467 bait pertama dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan seterusnya. Saudara sekalian diundang untuk bersama-sama berdiri. Tuhan Allah mendengarkan doa kita dan niat kita untuk bertobat senantiasa ada dalam perkenan Tuhan. Maka Allah kita yang baik memberikan anugerah pengampunan dosa seperti yang dipersaksikan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga, beginilah bunyinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara yang terkasih, itulah pernyataan dari Allah bahwa kasih setianya akan terus ada dan kekal dalam kehidupan kita, meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur karena dosa kita telah diampuni dan hidup kita senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Ajaib benar anugerah. Nyanyikan bait yang keempat. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap
silahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa menyambut firman Allah yang akan kita terima bersama-sama. Ya Tuhan, sungguh ajaib anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Betapapun kami adalah umat yang berdosa dan bercela, namun kasih-Mu telah menebus dosa-dosa kami. Bahkan kami Engkau tuntun dan Engkau pelihara. Salah satunya adalah melalui firman yang menuntun kehidupan kami. Di dalam kami merayakan Minggu Epifani pada hari ini, kami siap untuk menerima firman Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi penerang dan penuntun bagi langkah kehidupan kami, agar kami terus berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan firman Allah dalam ibadah Epifani ini terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sebuah kisah yang amat terkenal, orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Akan saya bacakan untuk saudara sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, yang mencermati, dan yang berusaha menjalankan firman Allah dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki Minggu Epifani. Dan semoga panjenengan semua di tahun 2021 ini senantiasa hidup dalam pengharapan dengan optimisme, meskipun kita tahu bahwa tahun ini masih akan ada berbagai macam pergumulan yang akan kita hadapi. Nah, untuk itu sesuai dengan tema ibadah kita hari ini, teruslah berkarya. Kita diajak untuk terus berkarya, menjalani hari demi hari meskipun tidak mudah. Dan kita ingin belajar bersama-sama dari bacaan kita hari ini, kisah yang sangat terkenal yaitu orang-orang Majus dari timur, masih kisah seputar Natal atau kelahiran Kristus. Di sebuah laman Britannica.com ada ulasan tentang orang-orang Majus dari timur ini. Barangkali pertanyaan pertama adalah, siapakah sesungguhnya orang-orang Majus itu? Kalau kita menengok bahasa asli dalam bahasa Yunani, memang diambil dari kata magoi, yang bersifat jamak atau plural. Kalau tunggal katanya adalah magus. Nah, kata magoi ini memang diterjemahkan beragam oleh para penerjemah. Termasuk dalam berbagai macam terjemahan Alkitab, terjemahannya juga macam-macam. Dalam kitab suci bahasa Indonesia kita, terjemahan baru dipilih kata majus. Kata ini di Indonesia memang tidak terlalu dikenal. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, bahasa Inggris, banyak yang menerjemahkan wise men, orang-orang bijak. Ada juga yang menerjemahkan dengan kata kings, atau para raja, raja dari timur, begitu kita mengenalnya. Dalam kitab suci bahasa Jawa, edisi 2006, kata ini diterjemahkan poro pandito. Nah, apakah orang Majus ini sama dengan pandito atau pendeta zaman sekarang? Tentu tidak sama. Minimal tidak sama persis. Banyak orang juga menganggap orang-orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Ya, karena mereka berjalan mengikuti bintang Bethlehem. Kira-kira begitu. Lalu kesimpulannya, siapakah orang-orang Majus ini? Para ahli tidak punya kesimpulan yang sama. Itu berarti kepada kita sekalian diberikan keleluasaan untuk memaknai siapakah orang-orang Majus ini. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang cukup terkenal, orang-orang yang dipandang memiliki jabatan yang cukup tinggi, secara sosial terutama, dan juga punya kemampuan berpikir, intelektualitas yang tinggi, sehingga bisa meneliti bintang di angkasa. Nah, apakah mereka adalah para raja? Juga masih menjadi pertanyaan. Nah, menariknya saudara-saudara, dalam tradisi gereja timur menyebut bahwa orang-orang Majus ini jumlahnya 12 orang. Jadi rombongan banyak sekali. Nah, kita gereja barat biasanya lebih akrab memahami bahwa orang-orang Majus itu jumlahnya adalah 3 orang. Biasanya kalau ditanya kenapa kok 3, ya karena persembahannya kan 3 ya. Emas, kemenyan, dan mur. Oh, berarti yang bawa itu 3 orang. Berarti orang Majusnya berjumlah 3. Nah, lebih lagi di gereja barat, di abad yang ke-9, ada tradisi Latin yang menyebut nama-nama 3 orang Majus itu. Belsasar, raja dari Arabia, Melchior, raja dari Persia, dan Gaspar, raja dari India. Jadi dari manakah mereka? Dari timur. Menurut tradisi ini dari berbagai macam negara, berbagai tempat. Arab, Persia, India. Nah, Alkitab sendiri tidak menyebut berapa jumlah orang Majus, hanya disebutkan datanglah
orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari mana asal mereka? Dari timur. Kalau kita mengikuti tradisi barat tadi, ya berarti ada yang dari Arab, ada yang dari Persia, ada yang dari India. Tetapi saya ingin kita sejenak meninggalkan diskusi tentang identitas siapakah orang Majus, berapa jumlah mereka, dari mana mereka berasal. Ya meskipun itu menarik secara historis, tetapi rasanya kalau kita mau merenungkan tema kita pada hari ini, kita perlu memandang sisi yang lain yang juga tidak kalah menarik dari kisah hidup orang-orang Majus dari timur itu. Nah, tema kita adalah teruslah berkarya. Nah, saya memiliki 3 tawaran untuk kita belajar bersama-sama dari orang-orang Majus tentang bagaimana sebaiknya kita terus berkarya. Yang pertama, untuk bisa menjadi orang-orang yang berkarya, kita perlu mempergunakan potensi yang ada. Sekali lagi, yang pertama adalah mari kita menggunakan potensi yang kita miliki. Potensi bisa berupa bakat, bisa berupa kekayaan, bisa berupa kecerdasan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa jabatan, bisa berupa kemampuan-kemampuan yang lain. Poin pertama ini ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa semua orang pasti dikaruniai oleh Allah potensi atau kemampuan atau modal dalam kehidupannya. Memang kalau kita menengok orang-orang Majus, mereka sangat cerdas, barangkali jabatannya juga tinggi, barangkali mereka juga orang-orang yang kaya. Zaman itu kalau berjalan jauh, pastilah butuh sangu yang banyak. Tidak mungkin kalau orang-orang miskin bisa berjalan sejauh itu dari timur ke Yerusalem. Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita, seringkali yang membuat orang enggan berkarya adalah aku tidak punya apa-apa. Atau seringkali orang berkata, aku tidak bisa apa-apa. Kula mboten saged napa-napa. Kula mboten duwe napa-napa. Seringkali perasaan rendah diri, perasaan minder itu muncul ketika kita diundang untuk terus berkarya dalam kehidupan kita. 2020 telah berlalu dan barangkali menjadi tahun yang tidak terlalu menyenangkan bagi banyak orang. Menyadarkan banyak orang bahwa ternyata manusia itu lemah dan banyak yang memang kehilangan banyak potensi dalam hidupnya. Ada orang yang jatuh sakit, ada orang yang jatuh miskin, ada orang yang merasa menderita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali pergumulan hidup kita membuat kita merasa tidak berdaya, membuat kita tidak memiliki apa-apa, membuat kita merasa tidak bisa apa-apa. Namun, kita diajak untuk meyakini bahwa sebenarnya setiap orang diberikan karunia berupa potensi kemampuan oleh Allah. Maka mari kita melihat apa karunia Allah yang ada dalam diri kita masing-masing, yang bisa dijadikan modal untuk berkarya. Mungkin kita tidak kaya, tidak pandai, tidak punya jabatan yang tinggi, tapi barangkali kita punya kesabaran. Itu pun adalah potensi yang luar biasa. Barangkali kita punya kemampuan menjalin relasi dengan sesama kita, berjejaring dengan orang lain. Itu pun adalah potensi yang pantas disyukuri. Barangkali kita punya ketelatenan menjalani hidup kita. Itu pun adalah potensi. Untuk bisa terus berkarya, langkah pertama belajar dari orang Majus adalah menyadari dan mempergunakan potensi yang ada. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang ingin saya bagikan adalah untuk bisa terus berkarya, maka kita perlu memiliki kegigihan atau keuletan. Saya membayangkan seandainya orang-orang Majus itu bukanlah orang yang gigih,
bukanlah orang yang pantang menyerah. Barangkali mereka memilih nyaman tinggal di rumah sajalah. Nggak usah repot-repot mencari raja orang Yahudi yang lahir. Nggak usah repot-repot berjalan jauh ngetut ke bintang di langit yang tidak tentu arah. Nggak usah repot-repot menghabiskan dana, waktu, tenaga, pikiran. Mereka pun kalau di rumah, di tempat tinggal mereka masing-masing sudah nyaman dan aman. Atau saya membayangkan di tengah jalan mereka menghadapi badai, menghadapi hujan panas, dan berbagai macam rintangan. Barangkali pernah terfikir oleh orang-orang Majus itu, kita balik arah saja, kita pulang saja, kita kembali saja, sebelum sampai ke Bethlehem, sebelum sampai kepada Yesus. Namun Alkitab mencatat mereka memiliki kegigihan yang luar biasa. Mereka terus mencari, terus bertanya, terus berupaya, sampai tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu sebuah rumah di mana terbaring bayi Yesus. Maka poin yang kedua ini mengajar kita untuk memiliki semangat atau kegigihan dalam menjalani hidup kita. Lagi-lagi berefleksi dari tahun 2020, rasanya orang-orang yang bisa bertahan bukanlah orang-orang yang semata-mata punya berbagai macam potensi, namun yang bisa bertahan dan terus berkarya ternyata adalah orang-orang yang gigih, yang tidak menyerah meskipun pandemi melanda, yang terus berupaya, kreatif, bekerja, meskipun mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan berbagai macam penderitaan, sedang bergumul karena berbagai macam kecemasan dan ketakutan. Barangkali ada masalah-masalah yang belum juga berhasil kita pecahkan. Maka mari kita terus berkarya dengan gigih, pantang menyerah, karena kegigihan pasti akan membuahkan hasil yang baik di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, pelajaran penting dari orang Majus ini adalah mereka mengarahkan perhatian kepada Yesus. Fokus perhatian mereka adalah Yesus. Mereka berupaya terus-menerus untuk bisa sampai menyembah Yesus. Tujuan yang jelas yang terus mereka kejar, itulah yang menjadi orientasi hidup atau menentukan arah kehidupan para orang Majus ini. Nah, banyak orang yang terus berkarya, banyak orang yang punya kesibukan yang tinggi, tetapi pertanyaannya adalah apakah orang-orang itu mengarahkan perhatiannya kepada Allah, mengarahkan perhatiannya kepada Yesus. Jikalau kita dalam kehidupan kita terus mengarahkan perhatian kepada Yesus, yang pertama, kalaupun kita sibuk berkarya, beraktivitas, bukanlah hanya sekadar karya-karya yang hambar, apalagi mengecewakan. Karena fokus kita adalah untuk menyembah dan memuliakan Yesus. Bukankah ada banyak orang yang berkarya, termasuk melayani, namun berujung pada kekecewaan? Barangkali karena arah perhatian mereka bukanlah pada Yesus, namun pada yang lain. Yang kedua, kemungkinannya adalah kalau setiap orang mengarahkan perhatian kepada Yesus, maka ia akan terus dibimbing, memiliki semangat, dan tidak mudah menyerah. Seperti yang dialami oleh para orang Majus itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, 3 poin telah diungkapkan meneladani apa yang dijalani oleh orang-orang Majus. Maka mari kita terus berkarya, apalagi telah memasuki tahun 2021. Terus berkarya demi kemuliaan Kristus. Hari ini kita merayakan Minggu Epifani, yang berarti manifestasi atau penampakan yang nyata akan karya Kristus. Kristus bukan hanya nampak dalam diri bayi yang kecil, namun Epifani adalah merayakan Yesus yang kemudian berkarya, menyatakan kuasanya kepada dunia.
maka kita sebagai para pengikut Kristus juga diajak untuk terus memanifestasikan, menampakkan karya kita kepada dunia, menampakkan karya kita kepada sesama. Bukan hanya dipendam, apalagi hanya untuk diri sendiri. Dengan berkarya, kita menjadi orang-orang yang produktif. Dengan berkarya, kita menjadi orang-orang yang terus bermakna. Meskipun 2021 barangkali bukan menjadi tahun yang langsung berjalan dengan mulus, indah dan mudah, namun dalam Kristus selalu ada pengharapan. Dan mari kita terus berkarya dengan lebih baik lagi. Yang pertama, mempergunakan potensi yang ada. Yang kedua, berkarya dengan gigih. Dan yang terakhir, mari kita mengarahkan perhatian kita kepada Kristus. Di dalam Kristus selalu ada jalan. Di dalam Kristus kita bisa terus berkarya dengan baik karena Allah menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat hening setelah firman Tuhan kita terima. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa, menaikkan syafaat kepada Allah. Saya hantarkan. Ya Tuhan, Engkau menghendaki kami agar terus berkarya dalam kehidupan kami. Meskipun ada berbagai rintangan dan hambatan yang harus kami hadapi, namun Engkau akan terus menyertai kami. Seperti orang-orang Majus dari timur yang terus berkarya demi berjumpa dengan Allah yang lahir dalam diri Kristus Yesus. Biarlah kehidupan kami juga tidak pernah menyerah, terus berkarya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami teringat akan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, yang seringkali membuat kami menyerah, yang seringkali membuat kami berhenti untuk berkarya, baik itu ketakutan, kekhawatiran, maupun pergumulan yang berat. Tuhan Allah yang mengerti apa yang kami rasakan satu demi satu dalam kehidupan kami, dan biarlah kekuatan dan penyertaan senantiasa ada dari Tuhan. Kami juga teringat atas kehidupan kami di tengah keluarga. Berikanlah kami kemampuan menjadi keluarga yang terus berkarya demi kemuliaan Allah saja. Agar kami hidup harmonis,
saling mengasihi, dan saling melayani sebagai keluarga. Sekalipun membangun kehidupan keluarga bukanlah perkara yang mudah, namun kami yakin Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Makanya Tuhan, kami juga teringat pergumulan anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit, dimanapun mereka dirawat. Kuatkanlah dan pulihkanlah mereka yang sakit, ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Termasuk kami juga mengingat warga Kasepuhan Adiuswo di GKJ Pekalongan ini, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah hati yang tentram, berikanlah iman yang kuat kepada mereka semua, sekalipun raganya lemah. Dan kami yakin Tuhan Allah akan terus beserta. Biarlah orang tua kami terus menjadi orang tua yang berkarya demi kemuliaan Allah saja. Jikalau dalam kami hidup berumah tangga terdapat berbagai macam persoalan, kami yakin pula Tuhan Allah ada dan menolong kami sekalian. Kami serahkan kehidupan anak kami, cucu kami, dalam berbagai macam aktivitas dan kesibukan yang mereka jalani setiap hari. Tuhan Allah yang menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga teringat persekutuan kami sebagai sebuah gereja. Engkau memanggil kami sebagai gereja yang terus berkarya melayani Engkau. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan agar kami melayani dengan tulus, bukan demi nama baik, bukan demi kemegahan kami, melainkan semata-mata demi kemuliaan Allah saja. Kami para pelayan Tuhan, baik itu para majelis, para pengurus di berbagai macam elemen gereja, maupun segenap warga gereja yang Engkau libatkan dalam pelayanan, berikanlah kami kemampuan agar terus mempersembahkan apa yang kami miliki untuk Tuhan melalui pelayanan kami. Dan itulah bentuk di mana kami terus berkarya demi kemuliaan Allah saja. GKJ Pekalongan yang terus berkarya di tahun 2021 ini tentu menghadapi berbagai macam situasi yang tidak mudah. Namun kami percaya Tuhan Allah akan terus menuntun gereja ini sehingga boleh berkarya demi keluhuran nama-Mu saja. Ya Allah, kami juga terus berdoa untuk sesama kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam penderitaan, termasuk banyak orang yang menjadi penyintas COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kami mendoakan para tenaga medis dan orang-orang yang tidak pernah lelah berkarya demi sesamanya, termasuk juga pemerintah dan jajarannya yang berupaya dengan sungguh-sungguh menghentikan penularan COVID-19 ini. Berikanlah kepada mereka semua, ya Tuhan, hati yang tulus dalam berkarya, karena kami yakin Tuhan Allah akan terus beserta dengan mereka. Kami sebagai warga masyarakat, berikanlah kemampuan untuk juga terlibat dengan mematuhi protokol kesehatan demi saling menjaga sesama kami yang lain. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Di dalam suka duka yang kami hadapi setiap hari, Tuhan Allah pasti akan terus menolong dan menyertai kami. Dan biarlah kami terus berkarya dalam bimbingan Allah saja, dalam berbagai macam keadaan yang kami hadapi ini. Inilah doa kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Dan sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan, terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama iringi dengan menyanyi NKB 128 bait 1 dan 2. Ku bersama
terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bait yang kedua. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa saya hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan, seraya mengucap dengan segala puji dan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa menghaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami menghaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, Engkau Maha Pengampun. Ampuni Tuhan dosa kami. Ampuni Tuhan dosa kami. Dan biarlah ke depan Tuhan, Engkau akan tuntun di dalam kehidupan kami pula, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkan pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya. Tuhan menuntun dan menyingkirkan dari segala yang tidak berkenan. Terlebih pula, kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan. Tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka. Dan mampukan mereka Tuhan, termasuk Engkau akan memampukan kami. Kami serahkan Tuhan sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 182 bait 1 dan 4. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Bait yang keempat. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Saudara-saudara, kita diutus untuk terus berkarya di dalam Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.